Elmawati Firmanjaya. Di sini saya merupakan lulusan dari S1 Matematika FMIPA Unpati. Nah, saya juga sudah berpengalaman menjadi guru les matematika untuk anak SD, SMP, dan juga SMA. Dalam hal ini juga dalam mempersiapkan anak-anak SMA itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan juga saya mempunyai pengalaman juga sebagai asisten dosen di ITB Stikom Ambon. Nah, ini saya akan menerangkan ada 2 contoh soal di sini, yaitu tentang matematika dasar yang merupakan soal dari SIMAK UI tahun 2019. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini yang pertama, jika 3 pangkat 1 kurang 2x kurang 2 kali 3 pangkat 2 kurang 2x plus 20 kali 3 pangkat 1 kurang x kurang 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Hasil kali dari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah, nah di sini untuk langkah pertamanya kita menuliskan dulu dia punya bentuk persamaan. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengalihkan dengan angka 3 untuk kedua ruas dari persamaan di atas. Sehingga diperoleh 3 pangkat 1 kurang 2x kali 3 kurang 2 kali 3 pangkat 2 kurang 2x kali 3 plus 20 kali 3 pangkat 1 kurang x kali 3 kurang 5 kali 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh adalah di sini saya punya sama dengan 3 pangkat 2 kurang 2x. Jadi ini untuk 3 pangkat 1, 3 plus 1 dijumlahkan dengan 3 plus 1 sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian karena ini ada minus 2x juga kita tambahkan dia di sini. Nah, selanjutnya 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali yang ini ya, 2 kali 3 yang ini teman-teman. Jadi 2 kali 3 6, 6 kali 3 pangkat 2 kurang 2x. Jadi yang dikalikan hanya bilangan yang bukan bilangan berpangkat teman-teman, untuk memperoleh hasil seperti 6 ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 20 kali 3 sama dengan 60 kali 3 pangkat 1 kurang x, kemudian kurang 5 kali 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 plus 1. Sehingga diperoleh sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian untuk step yang berikut yaitu misalkan di sini saya tambahkan atau saya manipulasi yaitu 1 kali 3 pangkat 2 kurang 2x, yaitu hasilnya juga akan sama dengan 3 pangkat 2 kurang 2x. Oke. Nah, untuk itu karena di sini bilangan berpangkatnya sama dengan bagian yang kedua yaitu yang ini, sehingga saya dapat katakan bahwa 1 kurang 6 sama dengan minus 5. Jadi minus 5 kali 3 pangkat 2 kurang 2x plus 60 kali 3 pangkat 1 kurang x saya turunkan saja. Kemudian untuk minus 5 kali 27 yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27 sama dengan 0. Selanjutnya adalah saya manipulasi agar semua bilangan berpangkat hanya ada yang mempunyai pangkatnya itu 1 kurang x. Sehingga saya manipulasinya seperti ini teman-teman. Jadi minus 5 kali 3 pangkat 1 kurang x dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat ini ya, kalau untuk aturan bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat a dipangkatkan x sama dengan 3 pangkat ax. Nah, ini juga berlaku seperti ini teman-teman. Jadi 3 pangkat 1 kurang x dikuadratkan artinya 3 pangkat 1 kali 2 sama dengan 2. Minus x kali 2 sama dengan minus 2x, seperti itu. Kemudian yang ini tinggal saya turunkan saja teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah saya akan bagi kedua ruas dengan minus 5. Ya, untuk menyederhanakan dia lagi seperti itu. Jadi di sini diperoleh hasilnya itu yaitu minus 5 bagi minus 5 sama dengan 1. Jadi nggak perlu lagi ditulis. Kemudian 60 bagi minus 5 sama dengan minus 12. Minus 5 bagi minus 5 sama dengan 1. Nggak perlu lagi ditulis teman-teman. Selanjutnya yaitu kita tulis lagi ulang yaitu 3 pangkat 1 kurang x dikuadratkan. Ya, ini ya teman-teman, dikurangi karena plus kali minus sama dengan minus ya teman-teman. Jadi minus 12 kali 3 pangkat 1 kurang x dijumlahkan dengan 27 sama dengan 0.
Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini adalah saya membuat suatu pemisalan, teman-teman. Jadi di sini saya misalkan P sama dengan 3 pangkat 1 kurang X. Ini ya teman-teman untuk bilangan berpangkatnya. Sehingga dapat ditulis bahwa P kuadrat ini ya 3 pangkat 1 kurang X dikuadratkan artinya P kuadrat, teman-teman, karena kita sudah memisalkan dia di sini. Jadi P kuadrat kurang 12 kali 3 pangkat 1 kurang X sama dengan minus 12P dijumlahkan dengan 27 sama dengan 0. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya adalah saya melakukan pemfaktoran, teman-teman, untuk mendapat nilai-nilai P yang mungkin dari persamaan ini. Sehingga diperoleh P kurang 9 dikalikan dengan P kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk nilai P1 itu sama dengan 9 atau nilai P2 sama dengan 3. Di sini karena yang awalnya kita membuat suatu pemisalan, teman-teman, jadi kita harus juga mengembalikan dia ke bentuk semulanya, yaitu 3 pangkat 1 kurang X. Sehingga dapat diperoleh P sama dengan 9, yaitu nilai untuk pemisalan P-nya kita tulis ulang, yaitu 3 pangkat 1 kurang X sama dengan 3 pangkat 2. Karena kalau kita lihat bahwa 3 pangkat 2 sama saja dengan 9. Jadi kita juga harus ubah agar ruas kiri dan ruas kanan itu merupakan bilangan-bilangan berpangkat. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita langsung saja potong angka basisnya. Artinya dalam hal ini kita eksponenkan kedua ruas sehingga diperoleh 1 kurang X sama dengan 2. Ya, kemudian saya pindahkan untuk X-nya yang ingin saya cari ke ruas kanan agar dia bernilai positif, sehingga X-nya sama dengan minus 1. Kemudian untuk nilai P yang kedua yaitu sama dengan 3, juga seperti yang nilai P pertama, yaitu P sama dengan 3, kemudian 3 pangkat 1 kurang X sama dengan 3, artinya di sini adalah 3 pangkat 1 karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian di sini karena angka basisnya sama yaitu sama dengan 3, saya potong saja. Jadi diperolehnya itu 1 kurang X sama dengan minus 1. Kemudian saya pindahkan yang variabel X-nya ke ruas kanan agar dia bernilai positif. Diperoleh X-nya sama dengan 0. Jadi dari soal kita mempunyai dua nilai X, teman-teman, yaitu X sama dengan minus 1 dan juga X sama dengan 0. Sehingga untuk menjawab soal tersebut yaitu hasil kali dari semua nilai X yang memenuhi persamaan yaitu minus 1 kali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya sama dengan 0. Itu ya teman-teman untuk contoh soal pertama. Kemudian contoh soal kedua yaitu misalkan di sini diketahui matriks A sama dengan 1 2 2 1 dan B sama dengan min 1 2 1 1. Jika A plus T kali B merupakan matriks singular, ditanya nilai T kuadrat plus 3T plus 2 adalah. Oke, nah untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman, langkah pertama kita harus buat dulu dia punya penyelesaian dari A plus T kali B ini, teman-teman. Nah, ini untuk matriks A-nya ya teman-teman, yaitu sama dengan 1 2 2 1. Kemudian dijumlahkan dengan hasil kali dari skalar T dikalikan dengan minus 1 kali 2, 1 dan 1. Sehingga diperoleh, ini saya turunkan saja untuk dia punya matriks A. Kemudian untuk proses perkalian dari skalar T dengan matriks B tadi yaitu dihasilkan T kali minus 1 sama dengan minus T, T kali 2 sama dengan 2T, T kali 1 sama dengan T, T kali 1 sama dengan T juga. Nah, ini dia seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya menjumlahkan ya, untuk matriks A dijumlahkan dengan T kali B ini, teman-teman. Sehingga diperoleh 1 plus minus T sama dengan 1 kurang T, 2 plus 2T sama dengan 2 plus 2T, 2 plus T sama dengan 2 plus T, 1 plus T sama dengan 1 plus T ya teman-teman. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, langkah selanjutnya untuk kita mengetahui nilai T ini adalah kita melakukan atau kita menghitung
determinan dari A plus T kali B. Nah, karena di soal katakan bahwa A plus T kali B itu sama dengan matriks singular, otomatis determinannya juga harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh yaitu determinan A dijumlahkan dengan T kali B, artinya determinan dari hasil penyumlahan matriks A dijumlahkan dengan TB sama dengan 0. Kemudian kita masukkan elemen-elemen yang merupakan hasil penyumlahan matriks A dan juga T kali B ini teman-teman ya. Kita masukkan ke kolom determinan kemudian sama dengan 0, lalu kita buat. Nah, karena ini dia merupakan matriks bujusangkar sehingga rumus untuk mencari atau menghitung determinannya sama dengan AD kurang B kali C. Artinya A kali D dikurangkan dengan B kali C. Ini dia teman-teman. Jadi 1 kurang T dikalikan dengan 1 plus T sama dengan 1 kurang T kuadrat teman-teman. Kemudian 2 plus 2T dikalikan dengan 2 plus T sama dengan 4 plus 6T plus 2T kuadrat. Ini ya AD kurang BC sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya keluarkan dia dari dalam kurung sehingga diperoleh 1 kurang T kuadrat kurang 4 kurang 6T kurang 2T kuadrat sama dengan 0. Sehingga diperoleh minus 3T kuadrat ini ya teman-teman, minus 1 kurang 2 sama dengan minus 3. Jadi minus 3T kuadrat kurang 6T kurang 3 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya untuk menyederhanakan dia adalah teman-teman kita bagi dia dengan minus 3 atau bagi kedua ruas dengan minus 3 sehingga diperoleh minus 3T kuadrat bagi minus 3 sama dengan T kuadrat, minus 6T bagi minus 3 sama dengan plus 2T, minus 3 bagi minus 3 sama dengan 1, yaitu sama dengan 0 ya. Jadi diperoleh dia punya bentuk persamaan itu adalah T kuadrat plus 2T plus 1 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman kita memfaktorkan dia juga sehingga diperoleh T plus 1 dikuadratkan sama dengan 0. Artinya T sama dengan minus 1 ya teman-teman. Kemudian sehingga kalau kita sudah memperoleh hasil nilai T-nya sama dengan minus 1 ini teman-teman, kita langsung saja masukkan ke soalnya ini teman-teman, yaitu soalnya ini adalah nilai T kuadrat plus 3T plus 2. Ini ya teman-teman, T kuadrat plus 3T plus 2 sama dengan kita masukkan untuk nilai T sama dengan minus 1, yaitu minus 1 kuadrat plus 3 kali minus 1 plus 2. Ini jadinya sama dengan 1 kurang 3 minus 2 plus 2 sama dengan 0. Itu dia teman-teman dari dua contoh soal yang dia keluar saat SIMAK UI tahun 2019. Baik, terima kasih. Mohon untuk mempertimbangkan lagi saya menjadi pengajar di program intensif pemantapan SIMAK UI tahun 2021. Terima kasih.